Langsung kita ke tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran, Bung Habib. Tadi saya sebelum jeda tanya ada konteks pelanggaran, ada konteks kecurangan. Nah kalau pelanggaran barangnya jelas, pidana begitu ya. Nah kecurangan ini masih abu-abu. Nah ya, sedangkan yang Anda keluhkan tadi itu konteksnya konteks pelanggaran. Nah kalau kecurangan, Anda melihatnya jadi gini. Saya akan jawab ya. Silakan. Jadi pembedaan pelanggaran dan kecurangan itu kan de facto saja yang kita lihat, bukan cara nomenklatur per definisi yang diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya. Semuanya pelanggaran, ya, semuanya pelanggaran. Tapi kita mendefinisikannya kecurangan kalau pelanggaran itu terjadi secara masif, ya kan ditujukan untuk pemenangan calon tertentu. Nah, ini kan persoalan nanti kan persoalan prasangka gitu loh. Nah, kalau kacamata penegakan hukum ya semuanya pelanggaran dan semua pelanggaran harus ditindaklanjuti, harus diusut tuntas dan dimintai pertanggungjawaban siapa yang melanggar. Ya. Ada pelanggaran yang sifatnya masih administrasi, ada yang merupakan tindak pidana pemilu. Jadi itu di situ harus clear pembedaan ya. Saya yang awal mengatakan pembedaan ini ya. Kalau kecurangan itu masif ya dilakukan untuk memenangkan calon tertentu. Karena kan kalau satu pelanggaran saja nggak mungkin bisa mengakibatkan orang tersebut dimenangkan, ya nggak? Mesti dilakukan secara masif. Nah, yang masif-masif seperti ini kan yang kita khawatirkan, misalnya soal fakta integritas ya. Ya memang pelanggaran, tapi kalau terjadi masif ya, karena kita juga mendengar sudah banyak terjadi fenomena ini sebelumnya ya. Lalu keluarlah dokumen yang kita tadinya hanya duga-duga ternyata ada dokumennya, gitu kan? Nah, ini yang harus tindak-lanjuti. Ada satu pelanggaran, dua pelanggaran, kita selesaikan semuanya gitu. Daripada kita saling tuduh, oh ini bentuk kecurangan pasangan A, bentuk kecurangan pasangan B. Enggak pada tempatnya. Itu kan asumsi-asumsi itu kan tempatnya di ruang politik. Tapi kalau kita ngomong penegakan hukum kan itu di ruang hukum gitu loh ya. Sekarang kita dorong saja semua perangkat ya penegakan hukum terkait pemilu ya itu bekerja secara maksimal. Jadi jangan disampaikan oh yang Bang Habib sampaikan itu pelanggaran. Oh kalau yang disampaikan kubu sebelah itu kecurangan. Parameter Anda apa? Parameter kita apa? Ya nggak ada. Semuanya pelanggaran. Semuanya harus ditindaklanjuti. Jadi kalau pelanggaran dibiarkan banyak, misalnya itu ya kecurangan. Kurang lebih begitu. Baik. Ya, Mas Umam yang saya ingin tanyakan juga bahwa saat ini yang narasi yang diutarakan dari TPN-nya Ganjar Mahfud soal kecurangan ini bahkan dimulai pada saat proses pemilu belum berjalan begitu ya. Ini sejak dini sudah ada begitu. Nah, kalau lihat fenomena seperti ini, Anda melihat nanti sekarang saja sudah ada dugaan kecurangan, apakah nanti akan lebih masif atau justru sebenarnya bisa dipatahkan argumentasi ini? Ya, memang argumen itu sebenarnya kan berawal dari statement Bu Mega ya, dan Bu Mega tentu ada cukup banyak predikat yang masuk dalam konteks melekat dalam diri beliau. Apakah beliau sebagai negarawan, sebagai presiden RI kelima, atau sebagai ketua umum partai. Nah, di dalam konteks itu memang ada pesan yang cukup kuat di mana kemudian beliau menyatakan ada potensi kecurangan yang saat ini sudah mulai terjadi. Nah, tentu dalam konteks itu bisa kita maknai sebagai sebuah early warning system di dalam konteks kepemiluan yang terbuka, yang transparan, yang akuntabel. Tetapi di saat yang sama dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum partai, tentu itu adalah sebuah ekspresi bagaimana kemudian ada kekhawatiran dan juga barangkali juga ketakutan terkait dengan penggunaan instrumen kekuasaan negara. Dan tentu statement itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Tentu pada level seorang Bu Mega, tentu statement itu sudah cukup didasarkan pada pengalaman-pengalaman lapangan yang beliau terima. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini tentu ini menjadi wake up call bagi semuanya, bagi semua pihak, bagi semua yang berkontestasi. Nah, oleh karena itu instrumen di dalam konteks watchdog itu yang harus diperkuat. Bukan hanya kontestan, tetapi juga tadi masyarakat sipil, kemudian media independen dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama yang kemudian perlu diperkuat adalah menjadi concern kita terkait dengan netralitas, independensi, dan keberanian
dari penyelenggara pemilu di dalam konteks ini yang menjalankan fungsi pengawasan, yaitu Bawaslu. Nah, problemnya adalah Bawaslu kita itu secara desain tentu kuat karena dia memiliki karakter yang independen, netral, dan memiliki derajat yang sama dengan KPU, artinya dia betul-betul sama. Nah, tetapi di dalam konteks pelaksanaan di lapangan, seringkali Bawaslu itu tidak memiliki keberanian untuk menindak secara tegas, kemudian memproses laporan-laporan yang barangkali dalam konteks politik agak sensitif. Nah, di level inilah yang kemudian seringkali dianggap ini Bawaslu ada, tapi seperti tidak ada. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Nah, ini yang kemudian menjadi refleksi bagi kita. Tentu kita semua pihak, termasuk dari para kontestan, harus menguatkan kepercayaan diri dan keberanian Bawaslu. Karena bagaimanapun juga pemilu yang transparan harus didasarkan pada kejujuran dan fairness yang ada. Karena kalau misal tidak, tentu impact-nya bisa kemana-mana. Bukan terjadi konsolidasi demokrasi, tapi manipulasi demokrasi. Dan kemudian terjadi secara sistematis dan struktur di pemilu nanti. Ada sepertinya ada juga unsur pakai begitu ya dari Bawaslu ini karena tidak terlalu berani begitu bertindak jika memang isunya sensitif, apalagi berkaitan dengan lingkaran kekuasaan, mungkin seperti itu ya maksud Anda, Mas Umam? Seringkali bukan sekedar ewoh-pakewoh, Mas, tetapi ada kemudian tekanan dan juga kekhawatiran secara politik, karena bagaimanapun juga Bawaslu itu institutional desainnya itu dipilih oleh partai politik. Artinya bahwa kemudian keberadaan mereka di dalam struktur dan juga institusi pengawas itu mereka dipilih oleh partai politik, diminta untuk mengawasi, salah satunya adalah partai politik yang menjadi bagian dari aktor-aktor kontestan di pemilu nanti. Nah, di level ini tentu ada semacam, kalau kita gunakan narasi yang kemarin berkembang, of interest. Tetapi ya memang itulah mekanisme yang digunakan. Nah, oleh karena itu, kekhawatiran-kekhawatiran ini, titik-titik celah ini atau loopholes ini harus ditutup. Salah satu penutupnya adalah ya dengan memperkuat basis dukungan masyarakat sipil, di backup secara optimal. Dan kita kalau misal bicara tentang keberanian itu bukan sesuatu yang sifatnya self-entrench kepada individu, para pimpinan atau komisioner KPU atau Bawaslu, tetapi betul-betul sesuatu yang sifatnya politically engineered, yang memang dibentuk secara politik sehingga mereka berani tampil konsisten, independen, dan netral, dan serta pihak kepada siapapun. Sebagai penutup, Mas Umam, sebelum nanti juga pertanyaan penutup untuk Bung Habib dan juga Mas Awi, jika kita melihat upaya dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang mendirikan posko pengaduan, ada satgas juga untuk mencegah kecurangan ataupun juga ada pelanggaran pemilu, seberapa efektif sebenarnya ini bisa mendeteksi dan juga bisa memberikan gambaran perspektif kepada publik bahwa ini loh ada kecurangan, bahwa ini loh ada pelanggaran dalam pemilu, dan konteksnya tentu saja dalam keterpilihan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Mas Umam. Ya, Mas Umam. Halo. Ya, silakan Mas Umam. Mau diulangi sekali lagi, baik. Mas? Ya, seberapa efektif posko pengaduan untuk mencegah kecurangan pemilu yang tadi diinisiasi oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud? Nah, apakah ini bisa memberikan perspektif bahwa kepada pemilih tentunya termasuk saya begitu, apakah bisa memengaruhi juga preferensi pilihan dalam Pilpres nanti? Iya, saya pikir itu sangat penting dan relevan untuk membentuk tempat-tempat aduan, ya, rumah-rumah aduan. Karena bagaimanapun juga seringkali aduan di level akar rumput itu seringkali tidak disertai dengan laporan detail, data detail, dan juga materi laporan yang cukup signifikan dan memadai. Nah, oleh karena itu tugas dari tim sukses termasuk juga rumah-rumah pengawas setidaknya bisa melengkapi setiap poin-poin yang dibutuhkan. Data dan juga keterangan informasi dibutuhkan untuk melengkapi materi aduan. Nah, kalau misal kemudian itu sudah bisa di cover dengan baik, maka kemudian yang diajukan ke Bawaslu itu bukan sesuatu yang sifatnya scattered, tetapi betul-betul kemudian sudah matang dan kemudian didasarkan pada setidaknya misal alat bukti yang kuat dan juga saksi yang kuat juga. Nah, disinilah yang kemudian menjadi penting dan relevan bagaimana rumah aduan itu dibentuk, dan itu adalah bagian dari bentuk partisipasi publik dalam konteks mengawasi, melakukan pengawasan dan juga membantu kerja-kerja Bawaslu. Karena kalau misal kemudian materi laporan itu tidak
sistematisir, tidak dibentuk dengan baik, itu nanti Bawaslu bisa overload. Ya, Nah, ini yang kemudian fungsi secara optimal bisa dijalankan. baik. Terakhir singkat Bung Habib, saya akan mengutip dulu pertanyaan ini, pernyataan ini dan mengajukan pertanyaan Anda untuk direspon. Saya akan mengutip pidatonya Pak Prabowo bahwa kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Nah, kalau melaksanakan pemilu yang curang ini berarti mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan demikian Pak Prabowo juga sepakat dengan calon-calon presiden dan calon wakil presiden yang lain bahwa kita harus mengawal pemilu ini tanpa kecurangan. Respons Anda soal itu? Ya, itu dia persis seperti yang saya sampaikan pada awal acara ini, ya, bahwasanya kita bicara kecurangan itu kan erga omnes istilahnya, kalau mengacu pada praktek di Mahkamah Konstitusi berlaku untuk semua. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu kan berlaku untuk semua juga. Ya. Apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin itu berlaku untuk semua. Jadi mereka kan para negarawan, ya, menyampaikan sesuatu itu tidak tendensius. Nanti kita di bawah tentu menerjemahkannya juga dengan paradigma yang sama, dengan tidak tendensius, bahwa setiap pelanggaran kita laporkan. Baik. Dan setiap laporan kita kawal penyelesaiannya secara hukum. Dan ketika sudah ada produk hukumnya, ya, apakah laporan kita terbukti atau tidak terbukti, tentu kita harus menghormati. Karena itulah yang kita sepakati untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita tersebut. Baik, terakhir Mas Awi juga, kemarin kan capres Anda, Mas Ganjar Pranowo mengatakan supaya tidak jadi fitnah, data-data dan fakta-fakta yang sedang dikumpulkan ini juga kemudian akan diproses dan juga dipublikasikan kepada publik. Nah, kira-kira kapan publik bisa tahu apa sih pelanggaran yang dimaksud atau kecurangan yang dimaksud dari TPN Ganjar Mahfud? Ya, kita sedang inventarisasi di setiap posko-posko itu. Nanti datanya ketika sudah valid tentu akan kita tindak lanjuti ke lembaga yang berwenang, yakni Bawaslu. Nah, ketika sudah resmi ke Bawaslu itulah itu menjadi hak publik untuk tahu mana saja data-data yang menurut kami itu masuk kategori dugaan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak kami dan juga dapat diduga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tentu keberadaan posko yang kami bangun untuk pengawalan demokrasi, setidaknya kami belajar dulu selain di posko gotong royong di tahun 99, hari ini anggota DPR itu memiliki rumah aspirasi di dapilnya masing-masing. Dan itu lebih efektif untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena masyarakat kalau mau datang ke kantor partai, mau datang ke kantor DPR itu agak segan. Tetapi kalau datang ke rumah aspirasi, mereka terbuka 24 jam. Sama halnya dengan posko pengaduan yang akan kami bentuk, yang akan terbuka 24 jam. Baik, ya. Perbincangan pagi hari ini, kalau saya boleh simpulkan, ini dalam upaya untuk memutus keraguan-raguan publik terhadap proses pemilu. Jadi bukan keraguan-raguan terhadap salah satu pasangan calon tertentu, tapi terhadap penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan supaya bisa sama-sama dilaksanakan jujur, adil, dan demokratis. Nah, ini lingkar ketidakpercayaan ini perlu diputus dengan terobosan-terobosan dari para elit untuk mengedepankan aspek etik yang dijunjung tinggi dalam berdemokrasi. Terima kasih anggota TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Ahmad Baidewi, Wakil Ketua Komandan Hukum TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, dan pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi. Saudara, masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya yang ini, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menerima aduan dugaan penipuan penjualan tiket konser band asal Inggris Coldplay. Dari dua aduan penipuan ini, polisi menyebut kerugian bahkan mencapai 1 miliar rupiah lebih. Sesaat lagi informasinya.